No worry. Dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan Mata Najwa Jurus Ahok Jarot. Malam ini kami hadirkan pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot. Kami sudah mendapat konfirmasi bahwa minggu depan pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan hadir di Mata Najwa. Dan kami juga masih menunggu konfirmasi dari pasangan nomor urut 1. Saya ke Pak Ahok dan ke Pak Jarot lagi. Yang kerap disoroti dan menjadi kontroversi dari pasangan Anda berdua adalah soal penggusuran. Pasangan calon gubernur lain pun kerap mengkritik kebijakan itu. Melihat dinamika yang terjadi Pak Jarot, terutama soal putusan pengadilan. Ada 2 putusan pengadilan yang memenangkan gugatan warga. Apakah ini mempengaruhi kebijakan ini akan diteruskan atau tidak jika terpilih? Begini, apa kita lupa bahwa tugas kepala daerah itu adalah salah satu yang pokok adalah melaksanakan undang-undang. Ada undang-undang tahun 2004 ya, tentang sumber daya air. Kemudian ada juga PP yang mengatur tentang sungai. Di situ diatur bahwa kepala daerah, apalagi kami, itu harus berkewajiban menormalisasi sungai. Yang kita pindah adalah mereka-mereka yang tinggal di bantaran sungai, di kolong-kolong jembatan. Kami selalu saya sampaikan, kami tidak pernah menggusur loh, Mbak Nana. Kami memindahkan mereka ke tempat yang lebih baik daripada mereka kena berbagai macam penyakit itu yang berpuluh-puluh tahun. Ini ibu kota negara. Pertanyaannya Pak Jarot, putusan pengadilan yang jelas-jelas memenangkan, apakah itu sama sekali tidak ada artinya? Saya ingat Pak Ahok kerap kali mengatakan hukum nomor 1. Apakah artinya Anda tidak mengikuti hukum? Itu ada pasal di dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan memang si penggugat bisa mengajukan putusan selah memberhentikan. Tapi di pasal 4-nya di bawahnya kalau nggak salah ya, saya bukan orang hukum, pasal 4 lagi disebutkan apa? Untuk pekerjaan kepentingan umum untuk orang banyak, maka putusan dari PT UN itu tidak berlaku. Jadi itu yang kami lakukan. Lagi yang mengatakan tidak berlaku undang-undang yang mana di Pak? Undang-undang dan PT UN. Tapi bukan putusan yang dikeluarkan oleh PT UN. Jadi gini, ketika putusan PT UN jelas spesifik mengatakan harus dihentikan Pak Ahok. Betul, tapi ketika waktu dia ngajukan gugatan itu sebelum diputuskan kita bisa lakukan tindakan kalau untuk kepentingan umum. Air nggak bisa dihindarkan lagi. Lagi pula kasus Bukit Duri yang Anda maksud itu dari 1.400-an kakak itu udah 1.300 jiwa udah pindah. Jadi hanya tinggal 13 bidang yang dia mengatakan ada surat, itu sedang dipelajari. Yang kemudian suratnya dibatalkan Pak. Yang menggugat juga bukan orang sana loh. SP3 harus dibatalkan dan kemudian harus diberikan ganti rugi yang layak kepada warga. Iya, makanya ganti rugi yang layak itu selama Anda punya sesuatu. Itu juga belum putusan inkra. Kalau kemudian dinilai ini cara petahana saat ini untuk lagi-lagi berusaha mengelabui hukum yang sudah jelas-jelas hukum mengatakan harus dihentikan Pak Jarot? Mbak Nana harus tahu bahwa itu kan proyek Sodetan Ciliwung, itu proyek pemerintah pusat dibiayai oleh APBN. Kalau sampai ya karena ada 13 bidang tadi gitu ya, sehingga kita terhenti di sini, maka ini harus molor 1 tahun lagi. Karena proses APBN. Putusan pengadilannya mengatakan seperti itu Pak Jarot. Anda akan ikuti putusan pengadilan atau tidak? Begini, kalau memang putusan pengadilan harus mengganti, ya kita ganti. Kita banding. Jadi akan menunggu proses banding? Iya, pasti. Proses banding. Tapi kalau harus ganti, kita ganti, tidak apa-apa. Juga 1-2 orang itu bukan orang sana. Sekarang kita lihat ya, 430-an kakak sudah tinggal di rumah susun, sudah menikmati.
Yang menggugat ini adalah sekelompok orang yang menguasai tanah. Mari kita sampaikan. Yang menggugat resmi LBH Jakarta, Pak Ahok. Iya, nggak apa-apa. LBH Jakarta Iya. yang mewakili orang-orang yang sah, Betul. yang sudah tinggal di sana puluhan tahun. Dan yang tinggal sana udah pindah ke rumah susun tuh sebagian. Baik, saya ingin tanya Pak Jarod, tadi Anda katakan bahwa warga sudah hidup enak. Anda bisa yakin bahwa warga semua yang digeser ke rumah susun semuanya sudah menikmati hidup yang memang lebih enak dibandingkan sekarang? Begini, enak tidak itu kan sangat relatif. Tapi itu lingkungan lebih sehat. Tidak banjir, ya enggak? Anak-anaknya sekolah kita biayai. Bis juga kita tanggung. Biaya kesehatan juga kita berikan. Ya enggak? Termasuk Jadi pelatihan usaha. pelatihan usaha juga ada di situ. Di situ juga ada arena bermain. Kalau kami ukurannya ukuran yang normal-normal saja. Karena kalau konotasinya enak atau tidak enak bagi orang relatif. Sekarang gini aja lah, misalnya gitu ya. Dulu waktu saya kecil, saya suka lihat anak-anak yang teman saya itu bermain hujan, main di sungai seenaknya. Lalu saya protes sama mama saya. Kok saya jangan kan berenang di sungai? Hujan-hujan aja mama saya sudah marah sama saya. Saya protes dong, kok dia boleh mah? Terus mama saya bilang begini, itu karena mama sayang sama kamu, justru kasihan temanmu mamanya nggak peduli. Nah itu yang kami lakukan kepada orang yang tinggal di sungai. Baik. Karena Ya kalau kita ngapain kita menghasut orang gitu. Karena kemudian persepsinya berbeda, Pak Ahok dan Pak Jarod. Saya ingin bacakan hasil survei yang dilakukan oleh LBH Jakarta. Mereka melakukan survei di 18 rumah susun yang dihuni oleh warga yang rumahnya digusur oleh Pemda. Hasil survei menunjukkan, Pak Ahok, Pak Jarod, warga merasa hidupnya lebih susah, Pak, di Ya, rusun. kita baca. Yang bikin Saya belum survei selesai, siapa? Pak. Saya belum selesai. Kualitas hidup mereka turun. Karena biaya sewa tempat tinggal, meningkatnya biaya-biaya yang lain seperti tagihan listrik, air, transportasi, sementara jumlah pendapatan mereka turun. Makanya- Jadi perspektif Anda berdua lebih baik, perspektif warganya tidak lebih baik. Sekarang gini, perspektif warga atau LBH Jakarta. Dan kita juga mesti adil juga, rumah susun yang dia survei, itu rumah susun zaman sebelum kami masuk atau setelah kami masuk. Ada 18 rumah Iya susun yang betul, disurvei. rumah susun yang lama ukurannya juga di bawah 24, sebagian bocor. Anda harus mulai melihat rumah susun yang versi baru. Semua ukuran 36. Lalu dia bilang taraf hidupnya lebih rendah. Saya kira enggak, karena sekarang jaminan kesehatan diberikan. Anaknya dapat KJP. 50, Sekarang anaknya Pak nggak bisa Ahok, masuk perguruan tinggi Hasil negeri. survei yang sama, 59,8% warga tidak punya KJS dan KJP. Mereka yang tinggal di rumah susun. Itu makanya saya bilang survei di mana. Saya khawatir yang dia survei itu ada rumah susun lama, rusunami yang udah dijual belikan. Anda sudah pernah melihat langsung Iya, saya kan surveinya turun itu? terus. Malahan sekarang Sudah pernah melihat langsung survei LBH Jakarta yang 18 saya rumah baca. susun itu? Justru bagi saya Jadi Anda meragukan hasil surveinya? survei ini dia menggunakan sampel yang berbeda. Sekarang bisa contoh gini ya, kalau saya datang ke rumah susun, kalau mereka nggak puas, mereka udah ngadu sama saya. Sekarang kita lihat, bus gratis, anak sekolah juga gratis. Tapi yang tidak punya Dapat KJP? KJP. Dapat. Kalau yang tidak, Selalu pasti dapat. Jadi Hampir 60% menurut data enggak, tidak dapat, itu yang saya Pak Ahok. katakan. Itu mungkin anaknya itu adalah yang rusun yang disewain ke orang punya mobil. Di Jakarta ini banyak sekali rusunawa. Zaman dulu udah jadi kayak rusunami. Dimiliki dari orang-orang yang punya mobil. Nah kami kenapa nggak mau potong mereka? Karena ini kan kesalahan udah berapa tahun. Udah belasan tahun. Tapi yang baru sampai pakai sidik jari. Oke. Coba Anda nonton juga dong, kan kita juga survei. Kita juga kirim kerjasama dengan universitas. Jadi artinya berbagai dinamika yang terjadi Sekarang gini aja tidak lah. akan mengubah rencana Anda Oh kalau enggak, terpilih? saya sudah tegaskan. Kalau Tidak akan mengubah rencana. rumah susun siap. Orang dulu tanya sama saya, misalnya dulu kan KPU datang sama saya. Pak boleh nggak Pak kalau menjelang pilkada Bapak tidak melakukan relokasi. Saya bilang nggak bisa, karena saya mau ngejar mengatasi banjir. Oke. Kalau rusunnya siap, tetap saya pindahin. Tuh mereka bisa pilih di rumah susun. Ya Baik. kerja berat sedikit dong. Kenapa kita mesti... Nah kalau kami berdua otaknya cuma mau jadi gubernur, akhirnya akan bohongin. Kami nggak gusur, kami nggak normalisasi. Ini Anda menyindir pasangan lain Oh iya maksudnya? memang nyindir sekarang. Nyindir. Nyindir. Siapa yang Anda sindir, Pak Ahok? Iya. Sekarang saya mau tanya ya. Nggak, Saya mau biar jelas tanya. nih. Biar jelas siapa Nah, yang saya- Anda sindir karena minggu depan Mata Najwa akan mengundang Ya, yang disindir, saya pokoknya- akan konfirmasi. Yang Anda sindir siapa, Pak Pokoknya Ahok? kiri kanan kita sindir aja. Baik, kita break. Ya, kita Setelah ini sindir kita aja. akan lanjutkan. Kita akan bahas soal apa yang terjadi pada debat
Bukan hanya debat kemarin, tapi debat 5 tahun yang lalu. Menarik untuk melihat Ahok sebagai calon wakil gubernur ketika itu. Setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Dipersembahkan oleh